Suatu hari saya masbuk sholat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak, berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai salat 2 rakaat, sahabat bertanya, tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara 4 mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebentar? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki. Kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan gitu. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Tak bisa terlentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam. Dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula.
Yasin. Astagfirullah. Ternyata casingnya metal, signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamat. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak sholat, pejam mata aja Pak Ustaz, eling. Oh tak bisa, maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh fikih, Ustaz Doni fikih, Ustaz Masriyadi Hasan fikih, Ustaz Samsudin Muir fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, dia tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam, memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkannya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang kuningnya hitam riak, asik membeli Nivea memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu, anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih, maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ni pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum dia di bawah. Itu guna siramkan. Supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana, ada satu titik hitam ala qulubihim,
dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP. Banyak-banyak istighfar. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut salatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah. Supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sedikit, baru jumpa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak salat pede. Kamu kenapa tak salat? Nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaallah. Sering-sering aja SMS-nya. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat. Ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar. Kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru nih yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh usul fikih. Ustadz Samsudin Muir fikih Syafi'i. Ustadz Mustafa Umar tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq. Kata Syekh
Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syaratnya beda qadhiyah. Wudu dengan salat. Jual belinya Hanafi, salatnya Syafi'i. Oke, yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz Sodri. Dia pakai Hambali. Mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko pendek. Qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah. Maka baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustaz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustaz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustadz yang membid'ahkan dia ngamuk, tapi gereja diamankannya. Jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya, cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustadz tentang non-muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus, dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha, dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang, tombak, sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Baz tentang sutroh. Kata bin Baz sunat muakkad. Kata Syekh Albani wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tuh Ustaz Somad nyembah sutroh? Ada? Mana ada? Ini dunia nih, pusatnya itu Makkah, itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Pripun kapari api, wis perang-perang beno ora kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Susah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat satu titik. Kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat,
berarti sholat di Gunung Merah tak sah. Mana ada Ka'bah situ? Tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka selopnya, mereka semua di belakang membuka selop. Selesai sholat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka selop? Lihat. Tadi kami tengok engkau buka selop ya Rasulullah, maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti ente tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar, mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh, mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar tu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak melakukan bid'ah mungkarah batilah. Sebagai orang tua kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musola, dinasehati baik-baik, dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulim, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi kan mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz. Anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar anak saya ini pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaallah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini. Inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia gendong balik. InsyaAllah meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini
Saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek. Tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping menggaru saya. Habis itu dia marah menggaru. Itu ingat. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah taubat nasuha. Langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah, dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya bersamin. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saja. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Pakcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak yang sudah tunangan malah tak jadi. InsyaAllah. Yang belum ketemu yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu insyaAllah. Maaf Ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin. Di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum menjadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar, tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah, tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah, ghanimah, rampasan perang, 50.000 keping uang emas dinar. Satu keping 4,25 gram, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi, fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat khumus 1/5, 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar, kaya apa miskin? Ya. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lobet. Sekarang banyak orang lobet. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Fitnah. Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya onta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal untung. Jamal indah. Ada perang onta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa?
Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut, ahli bait asli bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63. Berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang, dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya, itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya udah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut sholat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Wah, tidak sadar. Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad. Mau tak engkau pustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu, tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, Irma, ikut pengajian. Besok subuh ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insya Allah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam, itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda, itu sudah lemas. Datang kawan, tengok tu cewek cantik. Sudah tak nampak belum. Habiskan energi kalian untuk olahraga. Pakai celana panjang, tutup sampai lutut. Habis itu pergi ke